Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan cerita di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran kepada para muridnya. Lantas apa yang mau disampaikan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini bagi peziarahan iman kita? Setiap dari kita pasti pernah mengalami situasi kegelapan, bahkan mungkin yang paling pekat. Ambil contoh sederhana pada malam hari, misalnya di rumah kita sedang pemadaman listrik. Jelas situasinya pasti gelap dan kita membutuhkan cahaya penerang, entah itu melalui pelita, lilin, dan bentuk penerang lainnya. Tentu situasi kegelapan yang kita alami sangatlah tidak mengenakan. Gelap itu senantiasa memberikan kesan takut, tidak nyaman, gelisah, khawatir akan banyak hal. Nah, para sahabat yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini kita mendengar bersama bagaimana Yesus memberikan perumpamaan perihal pelita dan juga perihal ukuran kepada para muridnya. Tentu sabda Tuhan ini tidak hanya diperuntukkan kepada para murid saja, melainkan kepada kita, pengikut-pengikutnya yang masih bersiarah hari ini. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk menimba inspirasi iman dari apa yang mau dikatakan sabda Tuhan ini. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita sekalian dipanggil untuk mampu menjadi seberkas cahaya, menjadi terang untuk menerangi situasi kegelapan yang ada di sekitar kita. Itulah panggilan hidup kita, yakni dapat menjadi cahaya. Sekecil apapun cahaya, ketika ia ditaruh di tengah situasi yang gelap, maka ia akan tetap terlihat. Artinya bahwa menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita dipanggil menghadirkan cahaya Kristus ini sendiri. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada kesempatan ini mari kita menelisik lebih jauh ke dalam sanubari kita. Apakah saya, Anda, dan kita semua sungguh dalam kehidupan sehari-hari memancarkan cahaya Kristus ini melalui setiap tindakan, pikiran, perkataan kita sehari-hari? Apakah kita sungguh sudah memancarkan cahaya Kristus ini sehingga setiap orang boleh melihatnya, mengalaminya? Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, perjuangan untuk memancarkan cahaya-cahaya kebaikan, cinta kasih bukanlah perjuangan yang sekali jadi, melainkan menuntut kesiapsediaan kita berkorban waktu, tenaga. Ada kalanya kita harus dihadapkan pada angin yang kencang yang mengancam cahaya ini bisa padam. Maka dari itu perlu bagi kita untuk selalu membentengi diri dengan membangun kebiasaan rohani yang baik, mengusahakan kebaikan, menghadirkan kedamaian, kasih, juga semangat persaudaraan. Setiap dari kita, saya yakin dan percaya, senantiasa mendambakan hidup yang baik, hidup yang damai, penuh kasih. Tetapi apakah kita sendiri juga sudah mengerjakan hal-hal kebaikan, kasih, dan kedamaian ini melalui perbuatan kita sehari-hari?
Ingat, apa yang kita ukurkan kepada orang lain, demikianlah juga nantinya Tuhan memberikan ukuran kepada kita. Maka mari kita berjuang dengan penuh semangat, berbuat kebaikan sebanyak mungkin sehingga kita juga dapat memperoleh berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.